Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Arifah, saya Rizky Hidayah, Evatia Berliana, dan Revido Yogi Prayogo akan mempresentasikan laporan riset merek manajemen pemasaran kami yang berjudul Analisis Brand Perceptuality Masyarakat pada Aplikasi Gojek. Latar belakang. Pada saat ini, yaitu zaman modern dan maju dalam hal teknologi, masyarakat Indonesia banyak sekali yang tidak mau tertinggal dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat. Seperti yang dapat dilihat sekarang, hampir semua orang ingin praktis dalam segala hal seperti makanan, minuman, dan layanan transportasi juga. Jasa transportasi saat ini dirasa sebagai sarana yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Transportasi digunakan setiap masyarakat untuk memperlancar aktivitas sehari-harinya. Setiap orang tentu membutuhkan transportasi dalam berbagai kegiatannya seperti bersekolah, bekerja, bepergian, maupun aktivitas lainnya. Semakin banyak jenis jasa transportasi dan berbagai macam merek yang ditawarkan, membuat konsumen sebagai pengambil keputusan menjadi lebih selektif dalam proses pengambilan keputusannya. Perusahaan pun harus melakukan usaha-usaha dalam menarik konsumen agar membeli dan menggunakan jasanya. Keputusan pembelian adalah suatu preferensi konsumen atas merek yang ada di dalam pilihan dan niat konsumen untuk membeli merek yang paling disukai. Merek merupakan suatu tanda produk atau jasa yang ditawarkan dan dibuat oleh perusahaan agar konsumen dapat mengenalnya. Pengertian merek sering diartikan sebagai nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. Melihat fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu pengguna aplikasi Gojek yang mulai banyak dan membuat server pengguna aplikasi tersebut menjadi lambat untuk digunakan. Yang sebelumnya Gojek merupakan salah satu aplikasi yang banyak diminati karena cepat dan praktis, tapi saat ini Gojek mulai kurang diminati karena server pada aplikasinya yang mulai susah untuk digunakan. Banyaknya jumlah kendaraan yang dimiliki dan tidak diimbangi dengan pengembangan jalan menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan. Sepeda motor menjadi pilihan utama sebagai transportasi yang efektif dan efisien. Saat ini, ada beberapa penawaran menarik dengan menggunakan aplikasi secara online yang dapat digunakan untuk memesan jasa angkutan sepeda motor berupa ojek online untuk sampai ke tujuan. Banyaknya aplikasi ojek online tak jarang membuat calon konsumen bingung harus memilih salah satu di antara aplikasi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian Analisis Brand Perceptuality pada penggunaan jasa aplikasi Gojek. Rumusan masalah. Penulis merumuskan permasalahan pada laporan riset ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh perceptuality terhadap keputusan pembelian pelanggan dalam penggunaan jasa aplikasi Gojek? Yang kedua, seberapa besar pengaruh perceptuality X secara simultan terhadap keputusan pembelian Y pelanggan dalam penggunaan jasa Gojek? Tujuan penelitian. Penelitian laporan riset merek ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis brand perceptuality pada pengguna jasa Gojek. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini memiliki manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini bagi peneliti adalah dapat mengetahui dan memberikan informasi serta menambah wawasan mengenai brand perceptuality melalui pengalaman yang didapat oleh penulis saat melakukan penelitian. Bagi akademik adalah sebagai salah satu masukan bagi ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu manajemen, khususnya dalam program studi manajemen pemasaran. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah acuan supaya perusahaan bisa lebih kreatif lagi dalam mengatur strategi pemasaran supaya tidak banyak konsumen yang beralih ke merek lain. Dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai faktor-faktor apa saja yang selama ini masih perlu ditingkatkan dalam perusahaan. Bagi pembaca,
memberikan wawasan baru mengenai brand perceptuality, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bacaan atau kajian pustaka sebagai bahan untuk melakukan penelitian yang selanjutnya. Untuk bab 2 akan disampaikan oleh Eva Tia Berliana. Silakan. Tinjauan pustaka. Umum, merek adalah nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan di antara untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang memiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari pasar, dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi. Definisi brand atau merek. Menurut Klotter tahun 2012, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing. Menurut Aker tahun 2018 ayat 9, brand atau merek adalah nama dan atau simbol yang bersifat membedakan, seperti sebuah logo, cap, atau kemasan, dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu. Dengan demikian, dapat lebih mudah membedakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh para kompetitor. Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, seperti dikutip Jip Tono tahun 2012, adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Menurut Kartajaya tahun 2010 ayat 62, mengidentifikasikan merek sebagai aset yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika dalam Harry tahun 2019, mengidentifikasikan merek atau brand sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa penjual atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaing. Kegunaan merek, menurut Shimomura dalam Sangaji 2013 ayat 324, merek memberikan manfaat sebagai berikut. Bagi pembeli, merek bermanfaat untuk menceritakan mutu dan membantu memberi perhatian terhadap produk-produk baru yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Bagi masyarakat, merek memberikan manfaat dalam 3 hal, yaitu memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten, meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk dan tempat untuk membelinya, meningkatkan inovasi-inovasi baru karena produsen terdorong untuk menciptakan keunikan-keunikan baru guna mencegah peniruan dari pesaing. Bagi penjual, merek memberikan manfaat yaitu memudahkan penjual mengolah pesanan dan menelusuri masalah-masalah yang timbul, memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri khas produk, memungkinkan menarik sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan, membantu penjual melakukan segmentasi pasar. Strategi merek. Adapun strategi merek sebagai berikut. Selalu mengikuti tren, bekerja sama dengan banyak partner, fokus ke customer experience dan customer journey. Peningkatan terhadap pelayanan terhadap konsumen juga menjadi hal yang penting dalam kancah persaingan smartphone di tanah air.
Elemen-elemen brand equity. Yang pertama, brand awareness atau kesadaran merek. Yang kedua, perceived quality atau persepsi kualitas. Yang ketiga, brand association atau asosiasi merek. Dan yang keempat, brand loyalty atau loyalitas merek. Pengertian brand perceived quality. Perceived quality adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas secara keseluruhan atau keunggulan suatu produk atau jasa dibandingkan dengan produk atau jasa lain dan dalam kaitannya dengan tujuan yang diharapkan. Harapan konsumen akan semakin meningkat seiring dengan perbaikan produk secara terus-menerus selama bertahun-tahun. Menurut Klotter dan Armstrong dalam Martono 2014, perceived quality menyangkut penilaian konsumen terhadap citra merek atau iklan. Produk-produk yang bermerek terkenal biasanya dipersiapkan lebih berkualitas dibanding dengan merek-merek yang tidak didengar. Perceived quality terhadap keseluruhan kualitas dari suatu produk atau jasa dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh secara langsung kepada keputusan pembeli, konsumen, dan loyalitas merek terhadap merek. Hajati dan Lucia 2014. Perceived quality dapat didefinisikan sebagai persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jenis layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Perceived quality menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh secara langsung pada keputusan pembelian konsumen dan loyalitas konsumen terhadap merek. Perceived quality yang positif akan mendorong keputusan pembelian. Durianto 2001 ayat 96. Dalam pengukuran persepsi kualitas suatu merek diperlukan indikator terhadap dimensi kualitas yang terkait dengan karakteristik suatu produk atau jasa. Menurut Lupioadi dan Hamdani 2009, terdapat beberapa dimensi kualitas yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas produk atau jasa, yaitu sebagai berikut. Kinerja, fitur, kehandalan, kesesuaian, daya tahan, kemampuan pelayanan, dan estetika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Revido. Sejarah Gojek. Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda 2 melalui panggilan telepon, Gojek kini telah tumbuh menjadi on-demand, mobil perofon, dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makan, dan berbagai layanan on-demand lainnya. PT Gojek Indonesia merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang layanan jasa transportasi secara online yang dipesan melalui smartphone. Perusahaan ini didirikan oleh orang Indonesia yang bernama Nadiem Makarim. Seiring perkembangan Gojek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, dan lainnya. Serta pengembangan di kota lainnya. Untuk melaksanakan kegiatan sebagai suatu perusahaan, Gojek memiliki kantor pusat dan cabang membantu terlaksananya kegiatan perusahaan. Kantor pusat 53 Gojek berada di pasarannya Blok M, Gedung B, lantai 6, Jalan Iskandar 2, nomor 7, RW 2, Melawai, Kebayoran Baru, RT 3, RT 1, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Provinsi DKI Jakarta nomor 12160. Adapun kantor cabangnya terdapat di berbagai kota besar seperti Bali, Batam, Pekanbaru, Makassar, Manado, Palembang, Tangerang, dan masih banyak lagi. PT Gojek Pekanbaru mulai resmi beroperasi awal April 2017. Kantor cabang pembantu operasional berada di Jalan Sudirman, Tangerang Tengah. Merpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, nomor 28-125. Di balik itu, kehadiran Gojek di Kota Pekanbaru juga menuai pro dan kontra sejumlah kalangan. Bahkan,
jauh sebelum resmi beroperasi, namun bak angin lalu. Gojek nyatanya sudah tancap gas dan mulai meraup pundi-pundi uang dari setiap pemesanan transportasi yang berbasis teknologi aplikasi online ini. Setiap hari, para driver Gojek seriweran membela jalanan kota Pekanbaru lengkap dan jaket hijaunya. Visi dan misi Gojek. Untuk visinya, memberikan dampak sosial melalui teknologi. Dan untuk misi Gojeknya yaitu menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Jenis kegiatan dan layanan Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Produk utama Gojek sebagai layanan aplikasinya adalah jasa transportasi online, yakni ojek motor dan mobil. Namun, pihak Gojek selalu melakukan inovasi dengan memunculkan layanan-layanan baru untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Selaras dengan misi Gojek yang harus berinovasi untuk memudahkan hidup, maka layanan Gojek pun terus bertambah secara kuantitas dari yang dahulu hanya dimulai dari 2 layanan Gorit dan Gokar, maka sekarang bertambah menjadi 23 layanan, yaitu Goret, Gokar, GoBlueBird, GoSend, GoBox, GoTransit, GoGroup, GoMed, GoFood, GoMart, GoShop, GoMart, GoPulsa, GoNearby, GoTagihan, GoGift, GoSur, GoInvestasi, GoPlayLater, GoTix, GoPlay, GoGame, GoGrainer. Untuk profil responder dari makalah kita, dalam penelitian ini penulis mengelompokkan respon terhadap karakteristik sebagai berikut. Untuk jenis kelamin, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Untuk laki-lakinya dengan frekuensi 19, persentase 70,4%. Untuk perempuannya 8 orang dan persentase yaitu 29,6. Jadi jumlahnya frekuensi ada 27 dan persentase ada 10, 100%. Berdasarkan tabel 1 mengenai jenis kelamin respon, dapat diketahui bahwa respon yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 19 orang, dan konsumen berjenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menggunakan jasa Gojek lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Untuk usia 20 tahun ke bawah dengan frekuensi 19 orang, persentase 85,7%. Untuk usia 21 sampai 30 tahun dengan frekuensi 7 orang, persentase 25,9%. Untuk usia 31 sampai 50 tahun, frekuensi 1 orang, untuk persentase 3,7%. Jadi jumlahnya ada frekuensi 27 dan persentase 100%. Berdasarkan tabel 2, usia respon di atas kelompok usia 20 tahun memiliki persentase sebanyak 85,7. Untuk kelompok respon 21 sampai 30 tahun memiliki persentase sebanyak 25 sampai 9. Dan untuk kelompok respon 31 sampai 50 tahun memiliki persentase 3,7%. Maka dapat disimpulkan bahwa konsumen jasa Gojek mayoritas memiliki usia 20 tahun ke bawah.
untuk pekerjaan, yaitu untuk pelajar dengan frekuensi 19 orang, persentase 70,4%. Untuk pekerjaan pegawai negeri, frekuensi 0, persentase 0%. Untuk pekerjaan pegawai sipil, frekuensi 8 orang, persentase 29,6 orang. Jadi jumlahnya untuk frekuensi 27 orang dan persentase 100%. Berkaitan tabel ketiga, pekerjaan respon di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 70,4% memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Dan untuk yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri itu memiliki 0%. Dan sebagai pegawai sipil itu memiliki 29,6%. Maka dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penggunaan aplikasi Gojek memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Analisis dan pembahasan. Untuk kesan kualitas, dilakukan dengan analisis deskripsi dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan skala nilai pengukur dan artinya yang sesuai dengan konteks atribut-atribut yang diukur. Sebagai gambaran dalam penelitian ini, peneliti memberikan alternatif jawaban kepada respon dari pertanyaan yang diajukan. 2. Selanjutnya dalam kuesioner, respon diminta untuk memberikan penilaian terhadap atribut aplikasi Gojek dalam kuesioner kesan kualitas. 3. Pengumpulan data dilakukan pada mereka yang memiliki pengalaman menggunakan aplikasi Gojek. 4. Membuat diagram Carteros terhadap hasil kalkulasi jawaban performance dan informan dari responder. Untuk skala pengukurnya yaitu 1, sangat tidak penting, penting, sangat penting. Untuk skala pengukur yang kedua yaitu sangat tidak tertarik, tertarik, sangat tertarik. Untuk skala pengukur yang ketiga yaitu sangat tidak menarik, menarik, sangat menarik. Untuk skala pengukur yang keempat yaitu sangat tidak memuaskan, memuaskan, sangat memuaskan. Untuk skala pengukur yang nomor 5 yaitu sangat tidak mudah, mudah, sangat mudah. Untuk skala pengukur yang nomor 6 yaitu sangat tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nur Alifa. Fa, stop dulu, Fa. Pertanyaan tingkat harga. Menurut Anda, berapa penting harga yang terjangkau pada aplikasi Gojek? Jawaban, sangat tidak penting, frekuensi 1, 3,7%. Tingkat tidak penting, frekuensi 0, persentase 0%. Penting, frekuensi 15, persentase 55,5%. Sangat penting, frekuensi 11, persentase 40,7%. Hasil frekuensi 27 frekuensi, persentase 100%. Layanan pengguna aplikasi Gojek. Apakah Anda tertarik untuk menggunakan layanan Gojek? Jawaban, sangat tidak tertarik, frekuensi 0, persentase 0%, tidak tertarik, frekuensi 14, persentase 14,8%, tertarik, frekuensi 15, persentase 55,5%, sangat tertarik, frekuensi 8, persentase 29,6%, hasil frekuensi 27, persentase 100%. Apakah loyalitas merek yang ditawarkan oleh Gojek menarik bagi Anda? Jawaban, sangat tidak menarik, frekuensi 0, persentase 0%. Jawaban,
tidak menarik 3, persentase 11,1%, menarik frekuensi 15, persentase 55,5%, sangat menarik frekuensi 9, persentase 33,3%, hasil frekuensi 27, persentase 100%. Apakah layanan yang ditawarkan sesuai dengan persepsi kualitas yang diharapkan? Jawaban sangat tidak sesuai, frekuensi 0, persentase 0%, tidak sesuai 4, frekuensi 4, persentase 14,8%, sesuai frekuensi 18, persentase 66,7%, sangat sesuai frekuensi 5, persentase 18,5%, jumlah frekuensi 27%, persentase 100%. Loyalitas merek yang diberikan Gojek membuat Anda ingin menggunakan jasanya lagi di lain waktu. Jawaban sangat tidak memuaskan, frekuensi 0, persentase 0%, tidak memuaskan, frekuensi 3, persentase 11,1%, memuaskan 17, persentase 63%, sangat memuaskan 7, persentase 25,9%, jumlah frekuensi 27, persentase 100%. Apakah persepsi kualitas yang ditawarkan sesuai dengan yang dibutuhkan? Jawaban sangat tidak sesuai, frekuensi 0, persentase 0%, jawaban tidak sesuai 0, persentase 0%, sesuai frekuensi 21, persentase 77,8%. Sangat sesuai, frekuensi 6, persentase 22,2%. Jumlah frekuensi 27, persentase 100%. Kemudahan dalam menggunakan aplikasi Gojek. Bagaimana tingkat kemudahan dalam menggunakan aplikasi Gojek menurut Anda? Jawaban sangat tidak memuaskan, frekuensi 0, persentase 0%, tidak mudah, frekuensi 2, persentase 7,4%, mudah, frekuensi 10, persentase 37%, sangat mudah, frekuensi 15, persentase 55,7%. Jumlah frekuensi 27%, persentase 100%. Seberapa penting tingkat kemudahan dalam menggunakan aplikasi Gojek menurut Anda? Sangat tidak penting, frekuensi 0, persentase 0%, tidak penting, frekuensi 1, persentase 3,7%, penting, frekuensi 10, persentase 37%, sangat penting, frekuensi 16, persentase 59,2%, jumlah frekuensi 27, persentase 100%. Hasil analisis perfect quality aplikasi Gojek dengan metode persentase secara individu untuk private quality tentang indikator harga, kemudahan dalam penggunaan aplikasi Gojek, layanan penggunaan aplikasi Gojek. Hal ini menunjukkan bahwa private quality responden sudah memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Rizky Hidayah. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, brand perceptuality yang dijadikan pertimbangan masyarakat untuk memilih penggunaan jasa aplikasi Gojek adalah harga, kemudahan dalam penggunaan aplikasi Gojek, layanan penggunaan aplikasi Gojek. Semua aspek tersebut dianggap penting bagi masyarakat sebelum mengambil keputusan dalam menggunakan aplikasi Gojek. Dan aspek ini telah memberikan kepuasan bagi konsumennya. Yang kedua, perceived quality layanan penggunaan aplikasi Gojek belum dianggap penting bagi konsumen karena banyak fitur-fitur yang menarik di aplikasi Gojek. Saran. Berikut ini saran yang bisa menjadi masukan ataupun pertimbangan untuk pihak perusahaan, yaitu aplikasi Gojek perlu mempertahankan dan mengembangkan kualitasnya, serta meningkatkan fitur yang ada pada layanan aplikasi Gojek dengan memberikan manfaat di setiap fitur yang ada, agar konsumen bisa terus bertahan serta memutuskan untuk selalu menggunakan layanan aplikasi Gojek.
Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.